Sultan Murad Emara adalah Sultan Utsmaniyah, ketiga yang memerintah dari 1360 hingga 1389. Ia memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Balkan dan Anatolia. Berikut adalah sejarah panjangnya dalam perspektif Islam. Murad Embah lahir pada tahun 1326 sebagai putra Orhan Gazi, Sultan Utsmaniyah kedua, dan Nilufer Hatun. Setelah kematian ayahnya pada 1362, Murad naik takhta dan segera menghadapi tantangan internal serta eksternal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang saleh, adil, dan berani dalam jihad memperluas wilayah Islam. 1. Penaklukan Adrianopel, Edirne. Murad I berhasil merebut Adrianopel dari Kekaisaran Bizantium dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Edirne menjadi pusat pemerintahan dan militer, mendukung ekspansi Islam di Eropa. Kedua kampanye di Bulgaria dan Serbia, Murad menaklukkan bagian besar wilayah Bulgaria dan Serbia, menjadikan mereka negara vasal Utsmaniyah. Ia mengalahkan koalisi Kristen dalam berbagai pertempuran, termasuk pertempuran Maritsa. 3. Strategi Islamisasi dan administrasi. Murad menerapkan kebijakan yang memungkinkan masuknya Islam di daerah yang baru ditaklukkan. Ia membangun masjid, madrasah, dan sistem hukum Islam di wilayah Utsmaniyah. Pada 15 Juni 1389, Murad Embo memimpin pasukan Islam melawan koalisi Kristen yang dipimpin oleh Lazar Rebeljanović dari Serbia di pertempuran Kosovo. Pasukan Utsmaniyah meraih kemenangan besar, tetapi Murad Embain dibunuh secara tragis oleh seorang bangsawan Serbia, Miloš Obilić, yang menyusup ke kemahnya setelah pertempuran. Menurut beberapa sumber Islam, Murad Manin wafat dalam keadaan syahid, memperjuangkan agama Allah. Murad Manmah memperluas perbatasan Islam hingga Eropa Tenggara, membuka jalan bagi penaklukan Konstantinopel oleh cucunya, Sultan Mehmed II. Ia memperkenalkan sistem Janissary, pasukan elit, dan sistem Devshirme, rekrutmen administrasi dari non-muslim yang masuk Islam. Di bawah Murad I, Kesultanan Utsmaniyah semakin berkembang dalam aspek hukum Islam, infrastruktur, dan militer. Sultan Murad I adalah pemimpin yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Eropa. Keberaniannya dalam jihad dan kepemimpinannya yang adil membuatnya dikenang sebagai salah satu sultan besar dalam sejarah Islam. Sultan Murad I adalah salah satu Sultan Utsmaniyah yang berperan besar dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah dan memperkuat sistem administrasi pemerintahan. Dalam perspektif Islam, kebijakan-kebijakan Sultan Murad I mencerminkan nilai-nilai keadilan, pemerintahan yang baik, serta penyebaran Islam. Berikut beberapa kebijakan pentingnya. Sultan Murad I memperluas wilayah Utsmaniyah ke wilayah Balkan, termasuk Bulgaria, Makedonia, dan Serbia. Penaklukan ini dilakukan dengan semangat jihad fisabilillah yang dianggap sebagai bagian dari dakwah Islam. Ia menaklukkan Adrianopel, Edirne, dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah, memperkuat posisi Islam di Eropa. Ia menerapkan hukum Islam, syariah, dalam administrasi pemerintahan, terutama dalam bidang peradilan. Dibentuk lembaga qadi, hakim, yang bertugas menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam, mengintegrasikan hukum syariah dengan sistem administrasi negara untuk memastikan stabilitas sosial. Sultan Murad I membentuk pasukan elit Janissary yang terdiri dari pemuda Kristen yang direkrut melalui sistem Devshirme. Mereka dilatih dalam ajaran Islam dan dijadikan pasukan profesional untuk membela Utsmaniyah. Konsep ini sesuai dengan prinsip Islam tentang loyalitas kepada negara Islam setelah menerima ajaran Tauhid. Memperbanyak pembangunan masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam
di wilayah yang ditaklukkan. Pusat pendidikan Islam diperkuat untuk mencetak ulama dan cendekiawan Muslim. Meski menaklukkan banyak wilayah non-Muslim, Sultan Murad I tetap memberi kebebasan beragama kepada penduduknya. Sistem milet diterapkan untuk mengatur komunitas non-Muslim agar tetap bisa menjalankan keyakinannya di bawah pemerintahan Islam. Membentuk struktur militer yang kuat dengan konsep Ghazi, pejuang Islam, yang berperang di jalan Allah. Menyusun strategi militer berbasis Islam dalam menaklukkan wilayah baru. Gugur dalam Perang Kosovo sebagai syahid setelah kemenangan Utsmaniyah melawan pasukan Serbia. Kebijakan Sultan Murad I sangat berorientasi pada ekspansi dan stabilitas pemerintahan berbasis Islam. Ia berhasil membangun dasar yang kuat bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk berkembang menjadi kekhalifahan besar di kemudian hari. Pada masa pemerintahan Sultan Murad I, Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, mengalami perluasan besar-besaran, terutama di wilayah Balkan. Dari perspektif Islam, pemerintahan Murad I ditandai dengan penegakan nilai-nilai Islam dalam administrasi negara, ekspansi jihad melawan kekuatan Kristen Eropa, serta reformasi militer dan pemerintahan yang memperkuat fondasi kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Murad I melanjutkan ekspansi Islam ke wilayah Eropa, khususnya di Balkan. Ia berhasil merebut Adrianopel, Edirne, pada tahun 1369, yang kemudian dijadikan ibu kota Utsmaniyah. Kemenangan dalam pertempuran Maritsa membuka jalan bagi pengaruh Islam di Bulgaria, Serbia, dan Makedonia. Pada 1389, Sultan Murad III memenangkan pertempuran Kosovo, meskipun akhirnya ia terbunuh di medan perang. Pertempuran ini memperkuat dominasi Islam di kawasan tersebut. Murad Anwar mulai membentuk lembaga peradilan Islam dengan menunjuk qadhi, hakim Islam, untuk menangani berbagai persoalan hukum. Penggunaan hukum Islam, syariah, diterapkan dalam sistem pemerintahan dan administrasi, termasuk dalam perpajakan, hukum kriminal, dan kebijakan sosial. Didirikan banyak masjid dan madrasah untuk mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah yang baru ditaklukkan. Sultan Murad I menciptakan pasukan elit Janissary, Yenicheri, yang sebagian besar terdiri dari pemuda Kristen yang masuk Islam melalui sistem Devshirme. Janissary menjadi pasukan Islam yang sangat disiplin dan memainkan peran penting dalam ekspansi Utsmaniyah. Ia juga membentuk Divan, Dewan Kesultanan, yang memperkuat administrasi negara berdasarkan prinsip Islam. Murad Mamiwas dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan keadilan Islam, memberikan perlindungan bagi Muslim maupun non-Muslim yang tunduk pada aturan Utsmaniyah. Ia menerapkan sistem militer feodal Islam, Timar System, di mana tanah diberikan kepada para prajurit yang setia untuk diolah demi kepentingan umat Islam dan negara. Dikenal sebagai pemimpin yang zuhud dan selalu berperang di garis depan dalam jihad, hingga akhirnya syahid di pertempuran Kosovo. Di bawah Sultan Murad I, Kesultanan Utsmaniyah berkembang menjadi kekuatan besar Islam yang mampu memperluas wilayahnya ke Eropa. Dengan menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan, reformasi militer, dan kebijakan sosial yang adil, Utsmaniyah semakin mengukuhkan diri sebagai pelindung Islam dan kaum muslimin. Sultan Murad I adalah Sultan Utsmaniyah ketiga yang berkuasa dari tahun 1362 hingga 1389. Pada masanya, Kekaisaran Utsmaniyah mengalami ekspansi besar di wilayah Balkan dan Anatolia. Dari sudut pandang Islam, peperangan yang terjadi pada masa Sultan Murad I sering dianggap sebagai jihad untuk memperluas wilayah Islam dan melawan kekuatan Kristen di Eropa. Peperangan di masa Sultan Murad I dalam perspektif Islam I
Penaklukan Adrianopel. Sultan Murad I berhasil menaklukkan Adrianopel, sekarang Edirne, Turki, dari Kekaisaran Bizantium. Kota ini kemudian dijadikan ibu kota Utsmaniyah, menggantikan Bursa. Dalam perspektif Islam, penaklukan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menyebarkan kekuasaan Islam di Eropa. 2. Pertempuran Maritsa. Pasukan Utsmaniyah bertempur melawan koalisi Serbia dan Bulgaria di Sungai Maritsa. Pasukan Kristen mengalami kekalahan besar, menyebabkan banyak wilayah Balkan tunduk kepada Utsmaniyah. Kemenangan ini memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai pelindung umat Islam di kawasan tersebut. 3. Ekspansi ke Balkan. Sultan Murad I memperluas wilayah Utsmaniyah hingga ke Serbia, Bulgaria, Makedonia, dan Albania. Wilayah yang ditaklukkan sering diberikan perlindungan dan kebebasan beragama bagi non-Muslim berdasarkan sistem milet. Banyak penduduk Balkan yang akhirnya memeluk Islam secara sukarela. 4. Pertempuran Kosovo. Salah satu pertempuran paling terkenal di masa Murad I. Pasukan Utsmaniyah bertempur melawan pasukan gabungan Serbia, Bosnia, dan Eropa Timur. Sultan Murad Permani terbunuh dalam pertempuran ini oleh seorang bangsawan Serbia, Miloš Obilić. Meskipun Sultan wafat, Utsmaniyah tetap memenangkan pertempuran, mengamankan dominasi mereka di Balkan. Sultan Murad I dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan syariat Islam dalam pemerintahan. Ia membentuk Janissary Yeniçeri, pasukan elit Utsmaniyah yang terdiri dari prajurit pilihan, termasuk dari kalangan non-Muslim yang masuk Islam. Pemerintahannya dianggap sebagai awal dari kejayaan Utsmaniyah di Eropa. Secara keseluruhan, peperangan di era Sultan Murad bin Pro-Arawa dalam perspektif Islam sering dianggap sebagai bagian dari perjuangan jihad fisabilillah, memperluas wilayah Islam, serta membawa stabilitas dan keadilan di wilayah yang dikuasai. Sultan Murad I, penguasa Kesultanan Utsmaniyah, memiliki hubungan yang kompleks dengan penguasa Eropa, terutama dalam konteks ekspansi Islam ke Balkan dan perlawanan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut berdasarkan perspektif Islam. 1. Jihad dan ekspansi Islam ke Eropa. Murad Aymaras dianggap sebagai salah satu Sultan Utsmaniyah yang berjasa dalam menyebarkan Islam di Eropa melalui ekspansi ke wilayah Balkan. Dalam tradisi Islam, ekspansi ini sering dipandang sebagai bagian dari jihad, yakni perjuangan untuk menegakkan kekuasaan Islam di wilayah baru. Murad I berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Serbia, Bulgaria, dan Makedonia, memperluas pengaruh Islam di kawasan tersebut. Kedua konflik dengan penguasa Kristen Eropa, Murad Aymaras menghadapi perlawanan sengit dari berbagai kerajaan Kristen seperti Serbia, Bulgaria, dan Hongaria yang berusaha menghalangi kemajuan Utsmaniyah. Salah satu peristiwa besar dalam pemerintahannya adalah Pertempuran Kosovo, di mana pasukan Utsmaniyah menghadapi koalisi Kristen yang dipimpin oleh Lazar Hrebeljanović, seorang bangsawan Serbia. Dalam pertempuran ini, Murad I gugur, namun pasukannya meraih kemenangan yang semakin mengukuhkan kekuasaan Utsmaniyah di Balkan. 3. Perlakuan terhadap penguasa Kristen yang ditaklukkan. Murad Permanpes menerapkan sistem pemerintahan yang fleksibel, seringkali mempertahankan penguasa lokal yang bersedia tunduk kepada Utsmaniyah. Beberapa kerajaan Kristen di Balkan menjadi vasal Kesultanan Utsmaniyah, membayar upeti, dan menyumbangkan pasukan dalam perang. Dalam perspektif Islam, model ini sesuai dengan konsep zimmi atau perlindungan bagi non-Muslim di bawah kekuasaan Islam, asalkan mereka membayar jizyah, pajak perlindungan. 4. Dampak jangka panjang terhadap Islam di Eropa. Penaklukan Murad Permani membuka jalan bagi Islamisasi sebagian wilayah Balkan, terutama melalui sistem devshirme, pengambilan anak-anak Kristen,
untuk dididik sebagai pejabat dan prajurit Utsmaniyah. Keberhasilan Murad Ermairu menciptakan fondasi bagi ekspansi Utsmaniyah lebih lanjut ke Eropa, yang mencapai puncaknya di masa Sultan Mehmed Durado. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan Murad Ermairu sering dipandang sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan memperluas dakwah Islam di tanah Eropa. Meskipun bagi penguasa Kristen, ekspansi ini dipandang sebagai ancaman besar bagi peradaban mereka. Sultan Murad Bepram adalah Sultan Utsmani ketiga yang memerintah dari tahun 1362 hingga 1389. Akhir hayatnya terjadi dalam pertempuran Kosovo, di mana ia gugur setelah kemenangan pasukan Utsmani melawan pasukan Serbia yang dipimpin oleh Pangeran Lazar. Versi Islam tentang akhir hayat Sultan Murad I dalam Sejarah Islam, akhir hayat Sultan Murad I sering dikaitkan dengan syahid di medan perang. Menurut beberapa sumber Islam, setelah pasukannya menang dalam pertempuran Kosovo, Sultan Murad I berjalan ke medan perang untuk mensyukuri kemenangan tersebut dan berdoa kepada Allah. Saat itulah seorang prajurit Serbia bernama Miloš Obilić, atau seseorang yang menyamar sebagai pembelot, berhasil mendekatinya dan menikamnya hingga wafat. Kisah ini dianggap sebagai tanda bahwa Sultan Murad pertama syahid di jalan Allah. Beberapa riwayat menyebut bahwa sebelum meninggal, ia masih sempat memberi perintah kepada anaknya, Bayezid I, untuk meneruskan perjuangan dan pemerintahan Utsmani. Sebagai bentuk penghormatan, jantungnya dimakamkan di Kosovo, sedangkan jasadnya dibawa ke Bursa, ibu kota Utsmani saat itu. Kematian Murad Ermairu menambah semangat jihad bagi Kesultanan Utsmani, dan penerusnya, Bayezid Ermai, segera melanjutkan ekspansi Utsmani dengan lebih agresif. Versi ini menegaskan bahwa Sultan Murad pertama meninggal dalam keadaan syahid, yang dalam Islam dianggap sebagai kematian yang mulia dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Sultan Murad I adalah salah satu Sultan Utsmaniyah yang paling berpengaruh. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa, terutama di Balkan, dan memperkuat sistem pemerintahan Islam. Berikut adalah beberapa jejak peninggalannya dalam perspektif Islam. 1. Penyebaran Islam di Balkan. Sultan Murad Ermairu memainkan peran besar dalam memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa, termasuk Bulgaria, Serbia, dan Makedonia. Ia menerapkan kebijakan yang memungkinkan Islam berkembang di wilayah baru, termasuk membangun masjid dan institusi Islam. 2. Pendirian lembaga keagamaan dan hukum Islam. Sultan Murad Ermairu mendirikan sistem hukum berbasis syariah yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ia memperkenalkan konsep divan, Dewan Penasihat, yang terdiri dari ulama dan pejabat negara untuk menegakkan keadilan. 3. Dibentuknya Janissary, pasukan elit Muslim. Murad Repain dikenal sebagai pendiri pasukan Janissary Yeniçeri, yaitu pasukan elit yang direkrut dari pemuda non-Muslim melalui sistem devshirme dan kemudian dididik dalam Islam dan militer. Mereka menjadi tulang punggung ekspansi Islam di Eropa. 4. Masjid dan kompleks keislaman. Sultan Murad I membangun berbagai masjid dan institusi Islam, terutama di Edirne yang menjadi ibu kota Utsmaniyah saat itu. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Muradiyeh di Bursa, yang menjadi pusat ibadah dan pendidikan Islam. Kelima syahid di pertempuran Kosovo, Sultan Murad I. Gugur di pertempuran Kosovo melawan pasukan Serbia. Menurut catatan Islam, ia wafat sebagai seorang syahid setelah memenangkan pertempuran. Makamnya di Kosovo menjadi situs ziarah bagi umat Islam. Kesimpulan, Sultan Murad I meninggalkan warisan besar dalam penyebaran Islam di Eropa.
memperkuat sistem pemerintahan berbasis Islam, dan mendirikan institusi keagamaan yang masih berpengaruh hingga kini. Jejaknya tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin Muslim yang berjasa dalam memperluas dan mempertahankan kejayaan Islam